sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, adalah sukacita di hatiku,
Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Oke deh. Silakan, saya persilakan adik-adik Warriors Teens dan Warriors Kids. Halo, silakan. Siapa? Gia dengan Adel. Saya sama El lagi tidak ada. Jadi kalian berdua, Mina, mewakili ya. Cewek-cewek. Gia dan Adel. Silakan. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kasih. Adel dan Gia. Next, teens. Oke, Sertin akan dimulai dari saya, Mo. Jadi tugasnya itu disuruh memberikan contoh. Salah satu contoh kebodohan menurut dunia tentang salib. Sebelum itu saya mau menjelaskan tentang apa itu salib, memikul salib. Memikul salib itu adalah memikul beban Tuhan. Contoh ya kebodohan yang menurut dunia tentang salib yang akan saya berikan itu adalah memikul beban dengan hati yang bahagia. Nah, menurut dunia itu memikul beban itu pasti berat, letih lesu, dan mungkin capek begitu, Pak. Seperti contohnya manusia itu memikul beban dengan kekuatannya sendiri, sehingga mungkin dia akan berhasil memikul beban tersebut. Cuman hasilnya dia itu cuman gunakan untuk kesombongan dan kesenangannya sendiri. Terus tetapi di hadapan Tuhan itu memikul beban justru adalah kesenangan dan hiburan. Karena kenapa saya bilang di hadapan Tuhan itu memikul beban adalah kebahagiaan? Karena
Di Matius 11 ayat 29 sampai 30 dibilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebannya Tuhan itu ringan, dia bilang di Matius 11 ayat di ayat 30. Mengapa bebannya Tuhan itu ringan? Karena menurut saya itu kita itu menanggalkan beban dan memberikan beban tersebut kepada Tuhan. Sebaliknya Tuhan pun memberikan bebannya kepada kita. Itu yang disebut dengan pertukaran beban. Mengapa beban tersebut ringan? Bebannya Tuhan itu kenapa ringan? Karena kita tidak memakai kekuatan manusia lagi, kita memakai kekuatan kita lagi. Kita itu memakai kekuatannya Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, saya selanjutnya itu tentang kebodohan dunia tentang salib. Adalah ketika orang-orang mendengar Injil, entah di sosmed atau di kehidupan nyata, mereka menganggap remeh kematian Tuhan. Mereka hanya menyebutkan bahwa salib tanda dosa dan hanya cerita dongeng biasa. Yang orang-orang tahu hanyalah tanda salib, hanya biasa saja, tidak punya apa-apa. Selain diberitakan, tetapi orang bodoh yang menganggap salib hanyalah lelucon. Tetapi bagi orang percaya, salib adalah tanda milik Kristus Yesus. Dan salib bukan hanya tanda, melainkan arti dari pengorbanan Tuhan. Yang saya kemudiannya menurut salib saya itu ada di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dengan saya itu bagi dunia Injil itu suatu kebodohan. Mengapa saya bilang gitu? Karena dunia itu menganggap kepercayaan kepada Kristus sebagai kebodohan atau bisa dibilang kekonyolan. Banyak yang saya dengar di dunia itu, yang pertama, bagaimana bisa orang yang sudah mati dianggap hidup. Terus kedua, bagaimana orang yang disalibkan dianggap juru selamat. Dan yang paling sering saya dengar itu yang ketiga, yaitu bagaimana manusia bisa jadi Tuhan atau Allah. Bagi dunia, kepercayaan kayak begini tidak masuk akal. Hanya orang bodoh yang yakin kepercayaan begini. Tapi syukur kepada Tuhan, saya dan kita semua tidak perlu khawatir. Tuhan berjanji Dia akan pakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan dunia. Tuhan rindu untuk mau menyatakan dirinya kepada kita semua. Dan Dia mau pakai orang yang cukup bodoh untuk mempercayai berita Injil, untuk menyatakan kebesarannya Tuhan lewat kehidupan orang percaya. Jadi yang saya bisa simpulkan yaitu dianggap bodoh bagi dunia adalah keuntungan. Karena dengan itu orang akan melihat kebesaran Allah, bukan kebesaran kita. Terima kasih. Kebodohan menurut dunia tentang salib itu tentang penyaliban atau kematiannya Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang itu? Saya bilang itu karena sebagian orang yang ada di dunia ini, mereka itu biasanya ketawa saat mendengar cerita Tuhan Yesus disalibkan. Jangankan cerita Tuhan Yesus, dengar kata salib saja mereka ketawa. Kenapa mereka ketawa? Mereka ketawa itu karena menurut mereka itu adalah hal yang bodoh dan tidak masuk akal. Mereka pikir mana mungkin atau bisanya itu ada orang yang mau korbankan nyawanya untuk tebus dosa-dosanya orang lain dengan cara tergantung di kayu salib. Dan yang paling saya sering lihat itu mereka biasanya menggunakan tanda salib hanya untuk hiasan. Contohnya artis di luar negeri itu yang tidak percaya Kristus, mereka itu menggunakan tanda salib hanya sebagai hiasan untuk kalung, hiasan di badan yaitu tato, dan masih banyak lagi. Tetapi walaupun mereka tidak mengerti mengapa Tuhan memutuskan untuk disalibkan atau apa itu arti salib,
kita sebaiknya harus tegas untuk tidak terpengaruh dengan omongan dan caci makinya orang-orang di luar sana. Karena Tuhan kita lah yang patut kita dengar dan lakukan. Soalnya yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus dan bukan manusia-manusia itu. Terima kasih. Matthew mana Matthew? Matthew ada kah? Cici Gia atau enggak ada? Oh, Matthew enggak ikut Tante Ceni. Oke deh, terima kasih Warriors Kids, Warriors Teens. Mantap, mau tahu Mani tahu apa lagi tadi. Max sama Aldo dan Nadine, saya tiga-tiganya terberkati sekali. Anunya juga ada Gia sama Adela ayatnya. Sama Gia, astaga. Terima kasih banyak semua. Saya terberkati sekali. Luar biasa perenungannya kalian. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji Tuhan, kami datang kepadamu Bapa, kami sujud menyembahmu Tuhan, kami datang Tuhan untuk menyembahmu. Haleluya, haleluya. Biarlah namamu ditinggikan, biarlah namamu dimasyhurkan di hadapan Bapa, di hadapan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, dalam roh kebenaran. Haleluya, haleluya. Kami serahkan segenap hati kami, segenap jiwa kami Bapa. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan segalanya Yesus. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, Yesus adalah namamu yang berkuasa, ada di atas segala raja. Adalah Engkau Tuhan, adalah Engkau Tuhan, yang layak, Kau layak Tuhan. Pribadimu cukup Tuhan, pribadimu cukup Tuhan. Haleluya. Dengan semua kami Yesus.
Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu.